Selamat pagi semuanya dan selamat datang ke podcast kita pada hari ini. Kita akan berbicara tentang COVID-19 pada hari ini. Dan untuk membantu saya telah membawa beberapa teman saya. Pertama-tama kita akan memperkenalkan diri satu-satu dulu. Perkenalkan, saya Excel dari kelas 11 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Pram. Nama saya Mazel. Saya Kevin dari 11 MIPA 2. Setelah memperkenalkan diri, saya akan menjelaskan penjelasan apa itu COVID-19 dan juga apa saja yang akan kita bicarakan pada hari ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu COVID-19. Menurut allodoctor.com, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 ini dapat menimbulkan gejala gangguan pernafasan akut seperti demam di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas bagi manusia. Selain itu dapat disertai dengan lemah, nyeri otot, dan diare. Pada penderita COVID-19 yang berat, dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernafasan akut, gagal ginjal, bahkan sampai kematian. Selanjutnya yang kita akan bicarakan pada hari ini adalah prokes yang ditaati, dampak mentaati prokes terhadap lingkungan dan kesehatan, hidrokarbon dan pembakarannya, dan yang terakhir, dampak hasil pembakaran terhadap lingkungan. Dan sekarang sesuai dengan yang saya baru bicarakan, pertama-tama kita akan menjelaskan tentang prokes yang ditaati dan teman saya di sini Axel sedang mencari beberapa informasi tentang topik ini. Jadi Axel, mohon jelaskan topiknya. Oke, jadi menurut halodoc.com sudah banyak ada protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah untuk menghadapi virus corona. Dan di Indonesia itu ada yang disebut dengan 4M. Oh, jadi sudah ada singkatan untuk mengingat dengan mudah. Ya, jadi kepanjangan dari 4M ini adalah mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Yang menjaga jarak itu berapa jarak yang harus dijaga dan apa gunanya ya? Jadi jarak yang harus dijaga antara orang adalah minimal 1 meter. Dan fungsi dari menjaga jarak ini adalah untuk menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan agar tidak terkena virus COVID-19 ini. Kira-kira hal-hal inilah yang saya bisa bicarakan tentang topik ini. Toma bisa dilanjutkan ke topik selanjutnya. Ya, terima kasih Axel. Untuk selanjutnya kita akan berbicara tentang dampak mentaati prokes terhadap lingkungan dan kesehatan. Saya akan berbicara tentang topik dampak mentaati prokes terhadap lingkungan dan kesehatan. Contoh-contoh prokes seperti yang sudah Axel sebutkan adalah memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, tidak berpergian, dan menghindari kerumunan. Menurut industri.unpam.ac.id, dampak menerapkan prokes adalah untuk menghindari diri kita dari penyakit COVID-19 dan tidak menularkan penyakit terhadap orang lain. Di Indonesia sedang besar-besarnya kasus COVID-19 dan sedang diadakannya PPKM atau yang bisa dibilang dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Emangnya manfaat dari PPKM ini apa? Manfaat dari PPKM ini dapat membantu penurunan kasus COVID karena kita lebih dipaksa untuk berdiam diri di rumah dan keluar seperlunya saja. Intinya, kurangi berpergian dan jaga imunitas tubuh agar tetap fit dan jagalah kesehatan diri sendiri dan orang lain. Kalau dampak mentaati prokes terhadap lingkungan apa ya? Jadi prokes ini juga memiliki dampak yang baik untuk lingkungan, yaitu karena semua orang berdiam diri di rumah, maka lebih sedikit mobil dan motor yang bergerak sehingga memiliki efek yang baik terhadap lingkungan, terutama terhadap global warming. Saya rasa untuk lebih detailnya bisa dijelaskan lebih baik oleh Kevin dan Mazel yang telah mencari informasi tentang hidrokarbon dan pembakarannya dan juga dampak hasil pembakaran terhadap lingkungan. Terima kasih Pram atas penjelasannya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kevin tentang hidrokarbon dan pembakarannya. Silakan Kevin. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu hidrokarbon. Hidrokarbon adalah senyawa yang karbon yang hanya tersusun atas unsur karbon dan juga unsur hidrogen. Untuk hidrokarbon ini dapat berbentuk apa saja ya? Nah, jadi hidrogen ini dapat berbentuk gas, cairan, lilin, atau padatan dengan titik didih yang rendah atau bisa disebut dengan polimer. Jadi bentuknya bisa beragam ya? Iya, bisa beragam. Selanjutnya tentang pembakarannya ya. Pembakaran sempurna senyawa hidrokarbon akan menghasilkan uap air dan juga karbon dioksida. Dan sedangkan pembakaran senyawa tidak sempurna hidrokarbon akan menghasilkan uap air, karbon dioksida, dan juga karbon monoksida. Yang buruk untuk lingkungan dan juga yang berkat semua orang berdiam di rumah seperti yang Pram sudah bilang tadi adalah pembakaran yang tidak sempurna. Nah, dampak pembakaran terhadap lingkungan akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mazel ya.
Saya akan menjelaskan tentang dampak pembakaran hidrokarbon terhadap lingkungan, terutama dampak buruknya. Menurut alamendah.org, mengapa pembakaran ini buruk untuk lingkungan adalah karena gas yang dihasilkan yaitu uap air, karbon dioksida, karbon monoksida, dan ada lagi satu lagi yaitu nitrogen oksida. Dari keempat ini, apakah semuanya buruk untuk lingkungan atau bagaimana? Tidak semua merupakan gas yang buruk untuk lingkungan. Beberapa yang beracun di dalam ini adalah karbon dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Dari keempat ini, apakah semuanya buruk untuk lingkungan atau bagaimana? Jadi, karbon dioksida ini dapat menimbulkan pemanasan global. Karbon monoksida dapat menimbulkan sakit kepala dan gangguan pernapasan, dan nitrogen oksida akan menghasilkan asap kabut yang menyebabkan tumbuhan layu dan gangguan pernapasan. Apa dampak buruk dari gas-gas ini? Jadi, karbon dioksida ini menimbulkan pemanasan global karena karbon dioksida atau CO2 dan polutan udara lainnya serta gas rumah kaca berkumpul di atmosfer kemudian menyerap sinar matahari dan radiasi matahari yang mantul dari permukaan bumi sehingga menimbulkan pemanasan global. Kira-kira segitu saja saya dapat bicarakan tentang dampak buruk dari pembakaran tidak sempurna hidrokarbon. Saya rasa sekian penjelasan yang saya bisa berikan tentang topik ini, dan karena ini merupakan topik terakhir untuk kita pada pagi hari ini. Saya minta Toma untuk menutup podcast pada pagi hari ini. Dan dengan ini saya akan menutup podcast pada hari ini. Terima kasih para peserta atas informasi yang telah dibagi, dan terima kasih juga para pendengar yang telah mendengar kita pada hari ini.